Baik, terima kasih Bu Lulu atas kesempatannya. Sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Ini adik-adik, teman-teman sekalian calon sejawat tenaga kesehatan semua ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat hidayah rahmatnya kita bisa berkumpul ya, bukan kuliah sih, tapi kita sharing ya, kita sharing aja nanti terkait dengan pelayanan di era JKN. Tak lupa ucapan sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat serta umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka dulu ya supaya diberi kelancaran, keberkahan sampai akhir diskusi nanti kita buka dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Baik, izin teman-teman semua sebelum kita mulai, boleh open cam-nya dulu ya. Saya mau lihat nih adik-adik yang masih imut-imut, cantik-cantik. Ini seperti apa semangatnya, seperti apa muka-mukanya. Boleh dibuka kameranya terlebih dahulu ya. Nanti kalau terkendala jaringan karena memang kuliah secara online ya masih di daerah masing-masing ya, nah boleh nanti di off-kan kamera, tapi kita dokumentasikan terlebih dahulu ya pertemuan kali ini. Baik, sudah siap semua? Siap? Karena ada 4 halaman, kita 4 kali ambil foto. Baik, 1, 2, 3, senyum. Ya, ke halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Baik teman-teman, izin saya share di sini untuk share screen. Kemudian nanti jika dalam perjalanan ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand nanti atau bisa tulis di chat sehingga nanti di akhir kegiatan kita bisa sama-sama bahas seperti itu. Sudah terlihat apa yang saya share ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik, kita mulai. Ini kita akan membahas healthcare system di era JKN. Perkenalkan dulu karena sebelum kita diskusi lebih lanjut, kalau tak kenal maka orang apoteker, ibu dengan 2 orang anak yang nyambi kerja di BPJS Kesehatan. Ya, kali ini ingin sharing sedikit bagaimana konsep-konsep JKN bagi teman-teman calon sejawat semua yang mungkin nantinya tidak akan jauh-jauh tidak akan jauh-jauh larinya dari si JKN ini. Gitu. Ini hal-hal yang akan kita bahas mulai dari JKN, review kepesertaan, sistem pelayanan kesehatan, dan juga nanti kita diskusi. Pertama, kita akan coba ulas lagi JKN itu apa, SJSN itu apa, BPJS Kesehatan itu apa. Karena masih sangat banyak yang bingung, JKN adalah BPJS, BPJS adalah JKN. Oh tidak, karena kalau di dalam itu jaminan sosial yang dijamin undang-undang itu jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin kebutuhan dasar. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan dasar ya. Jadi bukan kebutuhan plus 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 gitu. Kalau kebutuhan dasar itu ada kesehatan, pendidikan, seperti itu. Ketenaga kerjaan itu kebutuhan dasar. Sehingga disusunlah suatu sistem yang menjamin jaminan sosial tadi. Dikemas dalam SJSN yang memang terdiri atas beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jadi tidak hanya BPJS saja, tetapi ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Ada 3 asas, 5 program, dan 9 prinsip bisa dibaca
terlebih dahulu nggih nanti atau setelah ini bisa dibaca. Nanti saya akan highlight saja hal-hal yang perlu dipertegas lagi dan mungkin kita akan lebih banyak berbicara terkait nanti sistem pelayanan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan primer ya khususnya untuk teman-teman sekalian yang supaya ada bayangan ketika nanti terjun ke dunia bekerja seperti itu. Nah, ini untuk SJSN itu memang hak konstitusional oleh setiap orang, kemudian juga wujud tanggung jawab negara. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal, dan ini sebenarnya konsep ini sebelum dari undang-undang tadi diundangkan, itu sudah terlebih dahulu digodok oleh negara, ya, belajar dari beberapa sistem jaminan kesehatan di dunia. Di antaranya ada 4 yang di sini kami highlight. Pertama adalah National Health System atau NHS. Ini kalau pembiayaan kesehatannya semuanya itu dibiayai oleh negara. Pajak. Jadi dari Inggris, Malaysia, Kanada, Prancis itu menggunakan itu. Kemudian Social Health Insurance yang kedua. Ini yang Indonesia gunakan saat ini adalah SHI ini, yaitu pembiayaan kesehatan itu kombinasi ya antara pemberi kerja, kemudian pekerja, kemudian yang ada terlantar penduduk miskinnya itu dibiayai oleh negara. Contohnya Jerman, Korea, Taiwan, Filipina, dan terakhir Indonesia ini. Kalau yang private insurance ini mekanisme pasar yang memang bebas terserah publik, silahkan Anda menjamin kesehatannya masing-masing. Contohnya di Amerika. Kemudian yang community based ini swadaya oleh masyarakat, tetapi juga untuk dari masyarakat sendiri semuanya harus ditarik, kemudian untuk seluruhnya. Contohnya di Tanzania. Kemudian Indonesia menggunakannya yang social health insurance ini ya. Begitu. Nah, kenapa kita harus perlu jaminan kesehatan selain tadi juga hak dasarnya dari seluruh peserta, seluruh masyarakat Indonesia, Mohon maaf juga interupsi. kita ada resiko. J, gimana? Ini layar share screen-nya kok ngeblur ya Bu di kami Bu. Di teman-teman juga Oh, sinyalnya ya blur sepertinya ya. blur sekali Baik-baik, soalnya. siap-siap saya. Ya, baik-baik. Saya stop share kemudian share ulang ya. Terima kasih Bu. Apakah masih blur, Ibu? Masih Bu. Masih ya? Baik, Bu. saya izin stop video saja ya. Mungkin bandwidth kami di kantor yang sedikit bermasalah supaya supaya bisa lebih jelas. Apakah lebih jelas? Tetap blur Bu. Tetap blur. Baik-baik. Izin-izin sebentar. Apakah masih blur sekarang? Belum tampak Bu, Halo? tapi di sini ada tulisannya Belum tampak. bandwidth is slow. Oh iya, memang berarti. Baik, baik, baik. Aduh. Jin, sebentar saya tethering dulu dari HP ya. Sebentar. Maaf ya, sebentar ya.
Ya, bismillah ya, kita coba lagi. Nah, apakah sudah terlihat sekarang? Masih blur? Sudah, tapi tadi pertama sudah jelas, ini kembali lagi, Bu. Mohon maaf, Eh, masih blur sekali. Oh, ini Aduh. sudah jelas, Ibu. Sudah ya, Sudah, baik-baik. sudah. Sudah jelas ya. Kita lanjut ah, eh, ke sini. Baik, sampai mana tadi kita ya? Ya, kenapa tadi kita butuh jaminan kesehatan ya? Karena tidak hanya itu merupakan kewajiban negara dan juga hak dari masing-masing seluruh penduduk Indonesia, kita juga memiliki resiko, teman-teman. Resiko ini apakah sudah siap? Kalau misalkan sakit, ternyata memerlukan biaya yang sangat besar, apakah ada dana tersebut? Yang bisa berdampak ke ekonomi keluarga dan juga berdampak sosial. Sehingga di sini negara berusaha melindungi risiko-risiko tersebut untuk seluruh warganya. Ini jadi tetap iurannya gimana caranya iurannya supaya terjangkau, memperoleh manfaat yang luas, berkelanjutan dan komprehensif kalau kita sebut ya. Itu. Kemudian kenapa kita harus jadi peserta? Peserta itu ada 3 prinsip, perlindungan, gotong royong, dan kepatuhan. Security, kemudian nanti juga ada tujuannya memberikan perlindungan tadi itu untuk gotong royong, kita sebagai warga negara wajib bisa bergotong royong ya. Kalau di Islam pun kita juga wajib sedekah begitu kan dan juga saling membantu sesamanya gitu. Jadi memang sistemnya sudah dibikin gotong royong dan juga untuk melindungi seperti itu. Dengan berpartisipasi menjadi peserta JKN, maka kita juga patuh terhadap kewajiban kita sebagai penduduk Indonesia terhadap regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh negara seperti itu. Ini kerangka kerjanya. Di sini BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara jaminan kesehatan, sehingga kalau BPJS Kesehatan itu badan yang ditunjuk, regulatornya ada lagi dari pemerintah ini. Kemudian kami dalam melakukan pelayanan kesehatan itu bermitra dengan provider. Provider ini bisa tingkat pertama dan tingkat lanjutan untuk melayani seluruh peserta. Dalam sistem ini ada juga koordinasi dan juga pengawasan dari berbagai instansi eksternal, mulai dari DJSN, KPK, BPK, kemudian juga ada Dewan Pengawas kalau di kami seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman, adakah yang ingin sharing dulu apa sih bedanya sistem jaminan sosial SJSN, kemudian BPJS Kesehatan itu bedanya apa sih gitu? Karena ini sudah tahun ke-7 ya, jalan tahun ke-8 kita JKN, jangan sampai itu masih ada yang bingung, JKN itu apa, SJSN itu apa, BPJS Kesehatan itu apa. Ya, ada yang mau sharing? Boleh raise hand ini. Oke, kok nggak ada yang raise hand ini, Bu Lulu? Boleh ditunjuk satu mahasiswanya, Bu? Boleh, Bu. Onje, monggo, Bu. Siapa ini yang kita tunjuk ya? Oke, Mbak Ajeng. Boleh, Mbak Ajeng? Belum Mbak ada Ajeng. pertanyaan, Ibu. Bukan. Jadi saya bertanya kepada teman-teman semua, kira-kira apa sih bedanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, SJSN, kemudian juga BPJS Kesehatan. Itu bedanya apa? Boleh ceritakan ke teman-teman, Mbak Ajeng? Ya, Mbak Ajeng, atau ada yang mau membantu lain, teman-teman yang lain? Ibu izin menyampaikan, Bu. Ya, Mbak Salsa. Setahu saya kalau JKN itu program Oke, yang ya. yang diberikan, kemudian BPJS-nya itu adalah badan penyelenggaranya, Ibu. Kemudian Yang SJSN-nya. SJSN-nya itu apa ya, Bu ya? Mungkin bisa menambahkan nanti, Bu. Baik, baik. Terima kasih ya Mbak Sasha sudah dibantu untuk sharing ke teman-teman. Baik, saya kembali sedikit karena masih banyak loh yang bingung BPJS itu cuma BPJS kesehatan saja gitu. Kemudian
JKN itu apa? JKN itu apa? Masih bingung gitu. Nah, ini tadi JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional itu jaminannya. Jadi ada jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, begitu ya. Kemudian kalau sistem jaminan sosial nasional itu suatu sistemnya. Sistem itu suatu keseluruhan yang mengatur itu. Ada regulatornya, ada ininya gitu. Itu sistem. Kemudian BPJS Kesehatan itu badan yang ditunjuk. Seperti itu. Betul sekali Mbak Salsya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Supaya nggak ngantuk aja ini. Kita memastikan teman-teman ini juga aktif gitu. Jadi nggak satu arah saja gitu. Nah, kita lanjut ke ini ya. Tadi sudahlah nanti dibaca sendiri. Sistem ini tadi sistem yang dibangun di JKN. Mulai dari peserta, BPJS Kesehatan, dan juga Vaskes. Itu dan apa saja yang terlibat di situ. Nah, ini tadi BPJS Kesehatan ini transformasi dari PT Askas Persero ya, yang semula dulu private, hanya di bawah Kementerian BUMN, hanya untuk jaminan kesehatan PNS, pensiunan, seperti itu. Sekarang jadi badan hukum publik yang langsung kami bertanggung jawab kepada Presiden yang mengelola jaminan kesehatannya untuk seluruh Indonesia. Begitu. Ini ada undang-undangnya lagi terkait BPJS. Ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, kita lanjut. Nah, ini sistemnya lagi ya. Kalau BPJS Kesehatan ini tadi Social Health Insurance ya. Jadi asuransi kesehatan sosial kalau di Indonesia kan. Jadi kita dalam belanja pelayanan kesehatan ini mengacu pada prinsip strategic purchasing ini, sehingga di situ terlibat vaskes primer, vaskes rujukan, kemudian di sini ada proses-proses yang menentukan pembayaran itu karena pembayaran nanti berdasarkan performa. Jadi pembayaran tidak hanya murni langsung kita bayar saja, tapi tentu ada konsekuensi atas yang telah kami bayarkan. Seperti itu. Karena dana yang kami kelola ini sifatnya adalah dana amanah ya dari seluruh peserta di Indonesia. Ini seluruh regulasinya ini ada di internet semua, di Google kalau ingin membaca-baca silakan. Nanti bisa di-download terlebih dahulu sendiri. Nah, untuk peserta, sekarang kita ke peserta JKN, ini ada bukan PBI dan juga PBI. Kalau bukan PBI ini yang bukan penerima bantuan iuran. Kalau yang penerima bantuan iuran itu bisa dari daerah maupun nasional. Kalau yang bukan itu dari golongan bukan pekerja, kemudian yang bukan penerima upah, ini peserta mandiri di sini, kemudian pekerja penerima upah. Itu bisa dari PNS, dari badan usaha, ini masuk di sini. Gitu ya. Kemudian ada hak dan kewajiban, nanti bisa dibaca ya. Nah, berapa sih jumlah peserta JKN saat ini gitu ya? Peserta JKN secara nasional ada 226 juta 300 sekian itu per 30 September 2021. Sedangkan di KC Sleman sendiri yang di sini itu ada 1,3 juta jiwa yang memang masih didominasi oleh kaum perempuan dan juga usia yang lumayan ya, yang untuk lansia dan pralansia untuk di wilayah kantor cabang Sleman ini proporsinya lumayan 50% ke atas begitu. Sehingga memang di sini resiko penyakit-penyakit kronis dan penyakit-penyakit yang mahal itu memang sangat tinggi untuk di Provinsi DIY dan juga kantor cabang Sleman karena usia tadi yang memang relatif di usia pralansia dan juga lansia. Nah, untuk fasilitas kesehatan yang bermitra dengan kami, ini dari tingkat pertama ada saat ini sampai dengan Oktober 2021, ini ada 182 FKTP terdiri atas puskesmas, dokter praktek perorangan, dokter gigi, klinik Pratama, dan juga klinik TNI Polri. Seperti itu. Kemudian ini untuk yang FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Ada 32, ini baik di Sleman dan Kulon Progo, rumah sakit tentu saja, tapi tidak langsung bisa akses ke rumah sakit ya, tetap ada nanti rujukan berjenjang. Kita akan bahas di belakang. Cara mendaftar, nanti bisa dibaca sendiri nggih, adik-adik. Iuran juga ini bisa dilihat. Kalau yang PBPU atau Mandiri ini ada kelas-kelasnya sesuai dengan yang diinginkan.
Nah, ini loh yang perlu diketahui teman-teman bahwa untuk kelas 3 itu kan sebetulnya 42.000 nggih. 42.000 ini tetapi disubsidi oleh pemerintah 7.000-nya sehingga hanya membayar 35.000. Jadi untuk peserta mandiri yang memang mampunya di kelas 3 ini masih disubsidi lagi oleh pemerintah sebetulnya. Kemudian bagi yang mampu bisa ambil kelas 2 dan kelas 1 dengan tarif seperti ini per bulan dan kami harapkan seluruhnya siapapun yang tahu itu bisa membayar tepat waktu sebelum tanggal 10 supaya tetap dilindungi ya dari risiko-risiko penyakit dan juga nanti kalau misalkan tiba-tiba hanya hanya mengaktifkan jika butuh gitu ya. Nanti akan kena denda namanya denda pelayanan besarnya 5% dikali biaya nanti biaya akhir yang pada saat perawatan dikali jumlah bulan tertunggak. Jadi misalkan masuk ke rumah sakit belum bayar ya, jadi langsung dibayarkan pada saat itu. Nah, itu bisa dijamin untuk seluruhnya tapi tetap ada denda pelayanan tadi. Besarnya 5% kali total biaya akhir nanti. Misalkan nanti biaya akhirnya 10 juta ya, 5% kan 10 juta dikali dengan bulan tertunggak. Nah, ini waspada. Kalau bulan tertunggaknya sampai 2 tahun, nah itu berarti kan bisa sampai dikali 24 seperti itu. Kemudian kalau dari PPU yang penerima upah itu iurannya 5% nanti komposisinya dari dipotong dari gaji masing-masing dan juga dari pemberi kerjanya seperti itu. Kalau PBI tentu saja dibayarkan oleh pemerintah semuanya. Ini kartu-kartunya JKN, kartu JKN yang saat ini sebenarnya masih semuanya berlaku nggak Bapak Ibu. Jadi nggak perlu diganti sih. Ada beberapa peserta yang memang ada animo seperti itu ya harus diganti ke kartu yang terbaru yang seperti ini gitu. Tidak, tetapi semuanya pun masih berlaku. Bahkan sekarang pun pakainya adalah kartu digital KIS yang luaran dari mobile JKN sehingga ngapain harus ganti yang hard karena itu tidak perlu lagi gitu. Fotokopi itu sebenarnya tidak perlu lagi, cukup ditunjukkan. Dan diverifikasi tentunya dengan data-data tambahan, misalkan kartu keluarga, KTP seperti itu. Nah, ini yang kartu KIS digital, ini kalau teman-teman sudah punya mobile JKN, ini bisa dibuka di kolom yang ini. Inilah KIS digital. Ini berlaku seperti sebagaimana kartu yang biasanya. Kanal-kanal layanan ini ada banyak, tapi kita bahas dulu kalau misalkan ada perubahan data, baik itu perubahan vaskes, perubahan kelas rawat, data pendudukan, alamat dan lainnya, itu wajib dilaporkan. Kenapa dilaporkan? Karena kalau tidak dilaporkan, nanti akan berpengaruh pada hak yang diterima. Misalkan peserta adik-adik nih ya, adik-adik ini kan sudah nanti di atas 25 tahun. Yang dijamin kan misalkan anak pekerja sampai usia 21 tahun, 25 tahun jika setiap tahunnya melaporkan surat keterangan kuliah begitu ya. Nah, ternyata sudah bekerja nih di 25 tahun, tidak dilaporkan. Nah, padahal sudah harus dijamin oleh pemberi kerjanya. Itu kan kartunya nonaktif, tidak bisa digunakan untuk pengobatan. Padahal kan sebetulnya masih berhak untuk mendapatkan ketika sudah dirubah ke jenis kepesertaan yang lain, seperti itu. Nah, kemudian ini kanal-kanal layanannya mulai dari mobile JKN, Vika, atau voice interaktif ini sekarang care center-nya di 165 ya, 165. Kemudian Cika di WhatsApp, Telegram, dan Facebook Messenger. Kemudian di kantor kami, kantor cabang ataupun kantor kabupaten, di mall pelayanan publik, ada di mobile customer service, biasanya ini sampai ke kecamatan atau kelurahan di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga care center ini ada apa sih gitu ya? Care center kami itu bisa perubahan-perubahan ini juga ada telekonsulting dengan dokter, layanan tanya dokter, kemudian juga pengaduan dan badan usaha gitu. Kemudian Cika. Nah, Cika ini chat assistant mobile JKN. Jadi WhatsApp-nya ini, Cika ini ada di WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger. Jadi dia pakai artificial intelligence gitu ya. Jadi ada tinggal masukkan nomor-nomor berapa, apa yang akan dibantu untuk cek-cek ini, cek status, cek tagihan seperti ini.
perubahan-perubahan ini bisa lewat Cika, Vika tadi ada filler ya sebelum kita mulai diskusi ini kan sudah kami sampaikan fillernya. Kurang lebihnya itulah layanan yang bisa diakses dari Cika, Vika, dan juga mobile customer ya, 165. Ini Cika yang di Telegram boleh dicoba ya kalau misalkan punya gitu sambil ngecek. Yang penting punya nomor KTP atau nomor kartu JKN-nya bisa untuk cek-cek. Ini yang Telegram. Nah, Pandawa, apalagi nih Pandawa gitu ya. Pandawa ini pelayanan administrasi yang dilakukan melalui WhatsApp. WhatsApp ini kami karena masa new normal ini ya, jadi kita memang mengurangi akses untuk ke kantor cabang sehingga pelayanan-pelayanan yang biasa bisa dilakukan di kantor cabang seperti daftar keluarga, tambah anggota keluarga, daftar bayi baru lahir dan sebagainya ini bisa diakses melalui WhatsApp. Nomornya ini ya, bisa dicatat, bisa disampaikan ke teman-teman dan juga keluarganya. Ini di wilayah Sleman dan Kulon Progo. Untuk yang wilayah lain, ada nomornya di Instagramnya BPJS Kesehatan. Nanti bisa kontak-kontakan apabila membutuhkan atau bisa cek langsung di IG-nya BPJS Kesehatan. 0812 326 824 646. Ini tadi untuk pelayanan-pelayanan Pandawa itu apa aja bisa dibaca sendiri. Kemudian jangan lupa ya install mobile JKN. Di sini ada yang belum punya mobile JKN? Ada, Bu. Banyak Belum, ya. Bu. Setelah ini wajib install mobile JKN. Ada di Play Store, ada juga di iOS ya, di Apple Store gitu. Jadi silakan di download karena sangat mudah dengan aplikasi ini. Satu kemudahan di dalam genggaman saja, nggak perlu ke kantor lagi, nggak perlu ngantri, nggak perlu lewat Pandawa tadi. Kalau memang yang pindah-pindah itu bisa. Gitu. Fiturnya banyak sekali nanti kita nih ada mulai dari cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, jadwal tindakan operasi, daftar obat-obat yang ditanggung, screening mandiri untuk COVID-nya, konsultasi dokter. Nah, menu konsultasi dokter ini teman-teman bisa coba akses ya ke teman-teman yang di wilayah Sleman dan Kulon Progo. Nanti kalau ada FKTP-nya yang tidak merespon, boleh nanti japri ke saya supaya bisa kami sampaikan ke FKTP-nya ya. Karena memang kami berkomitmen untuk merespon konsultasi dari peserta sesegera mungkin gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalkan ini takut nih, takut mau ke Vaskes buka nggak ya atau sekedar cuma nanya jadwal gitu bisa. Kemudian mau daftar di FKTP itu bisa pendaftaran pelayanan menunya di sini yang ini. Kalau pendaftaran peserta ini nambahkan anggota keluarga atau mendaftarkan orang lain. Kalau pendaftaran pelayanan ini kita daftar ke FKTP. Misalkan ke vaskes kita gitu ya. Misalkan saya mau berobat ke dokter Eliza misalkan di sini. Dokter Eliza bukanya nanti sore, tapi dari hari ini atau kemarin H-1 itu bisa daftar dari sekarang gitu. Itu kemudian nanti ada nomor antriannya berapa di situ dan di situ ada juga estimasi misalkan saya nomor 2, nomor satunya dilayani belum nanti kelihatan statusnya. Jadi sangat banyak sekali ya kemudahan-kemudahan yang ada untuk cek saya aktif nggak sih, catatan pembayaran saya gimana, ada tagihan nggak, ada denda nggak, itu kelihatan semua. Gitu. Nah, ini untuk peserta ngecek itu bisa satu keluarga langsung, kliniknya di mana gitu kan, langsung terlihat. Untuk pindah dan pendaftaran ini bisa. Nantinya yang pendaftaran pelayanan ini akan terkoneksi dengan pendaftaran di FKRTL. Saat ini yang bisa itu baru kalau rumah sakit itu baru di PKU Gamping, teman-teman. Jadi misalkan daftar dari sini ke vaskes kita tingkat primer dulu ya, tingkat pertama, kemudian nanti dari situ kita didaftarkan ternyata untuk ke PKU Gamping gitu, akan langsung muncul di sini gitu, kelihatan jam berapa kita harus hadir dan lain sebagainya. Itu boleh dicoba ya teman-teman dieksplor. Saya yakin teman-teman di sini kan milenial nih, sangat milenial, Gen Z mungkin ya, generasi Z. Itu pasti akan sangat curious dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini juga yang menu konsultasi dokter tadi, boleh dicoba ya nanti. Ini
boleh konsultasi ini gitu, nanti dibaca atau tidak. Kalau memang nggak dibaca, nanti sampaikan ke saya, nanti tak sampaikan ke FKTP-nya. Ini loh ada yang chat nggak dibalas gitu. Ini ketersediaan ruang perawatan juga sudah terkoneksi di situ. Kemudian pengaduan di setiap rumah sakit ini pasti akan ada tempelan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau bingung nih saya mau ngadu kemana selain lewat mobile JKN, bisa hubungi kontak-kontak yang ada yang tertempel di situ. Ada petugas BPJS Kesehatannya dan juga ada petugas di rumah sakitnya. Terserah monggo mana yang mau dihubungi, tentu saja nanti penyelesaiannya akan sama dengan SLA yang sudah maksimal 3 kali 24 jam akan kami respon begitu. Nah, ini kontak dari petugas BPJS 1 rumah sakitnya ini, nanti silakan dihubungi ya, misalkan ada keluhan atau ada apa yang ingin disampaikan ketika mendapatkan pelayanan, bisa langsung hubungi nomor-nomor tersebut. Ini tadi yang nomor antrian ya, jadi kelihatan. Oh, saya mau daftar ini jam segini, sudah kelihatan kan? Kemudian nanti antriannya berapa, dilayani berapa, sisa 0 kayak gitu. Jadi, oh ini saatnya saya datang gitu. Misalkan saya nomornya 5, dilayani 4. Nah, berarti saya udah harus siap-siap, udah harus datang ke sana karena sudah waktunya. Lanjut ya, kita ini di mobile JKN aja tadi, case digital tadi sudah. Nah, kita masuk ke sistem pelayanan kesehatan. Kita akan lebih banyak di sini ya berbicaranya. Jadi untuk Perpres 82 ini sudah menyebutkan manfaat apa yang dijamin dan tidak dijamin. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri sebetulnya, cuman saya highlight beberapa hal yang biasanya memang dipertanyakan. Misalkan tidak sesuai prosedur, ini nggak bawa rujukan, nggak bawa kartu, nggak bawa mobile JKN sama sekali, itu kan jadi kita nggak bisa, itu penyalahgunaan kartu atau bukan, gitu kan, itu harus ada. Kemudian vaskesnya tidak kerjasama, itu nggak bisa. Di luar negeri belum bisa, estetik belum bisa, usaha untuk memiliki anak, ini belum bisa ya, yang berhubungan dengan fertilitas. Kemudian yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas atau jaminan kecelakaan kerja. Ini belum bisa. Karena sudah ada sistemnya yang lain lagi, sudah ada programnya yang lain lagi, sehingga tidak boleh beririsan ya, prinsip dari jaminan kesehatan tadi itu tidak boleh beririsan antar pemberi jaminan gitu. Jadi misalkan ada kalau kecelakaan lalu lintas kan ada jasara harja di situ. Kemudian kalau dia kecelakaan lalu lintas pada saat pulang dan berangkat kerja atau di saat bekerja itu ada lagi irisannya pemberi penjamin ketenagakerjaannya, misalkan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri seperti itu. Dan yang berhubungan dengan gigi, ortodonsi meratakan gigi itu belum bisa. Hobi yang membahayakan diri sendiri, kemudian alkon dan lainnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Bakti sosial nih juga nggak bisa ya. Beberapa waktu lalu ada nih BKKBN apa yang minta KB gitu. Tapi dalam rangka hari jadi gitu, itu belum bisa karena sudah jelas di sini manfaat yang tidak dijamin. Kemudian juga yang sudah ini dalam kondisi wabah seperti ini tidak dijamin ya, untuk kondisi COVID ini tidak dijamin. Ketika itu statusnya sudah tidak dijadikan wabah, itu maka nanti baru bisa dijamin oleh JKN. Sekali lagi kami sampaikan bahwa JKN ini menjamin kebutuhan dasar kesehatan. Sebetulnya komprehensif teman-teman, karena ada promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Promotif, contohnya usaha-usaha untuk mempromosikan diri sendiri, mempromosikan kesehatan. Misalkan apa? Senam sehat, kemudian screening, dan lain sebagainya. Preventif, ini juga ada program Prolanis, PRB gitu. Kemudian kuratif itu yang mengobati. Misalkan sakit apa diobati, itu namanya kuratif. Rehabilitatif, ini perbaikan. Misalkan habis jatuh atau apa, ada fisioterapi, itu masuk ke rehabilitasi. Gitu ya teman-teman. Jadi tetap aja di sini harus secara berjenjang, kemudian juga ada prinsip kendali mutu dan kendali biaya teman-teman. Jadi nggak bisa kita memang tidak bisa mengakomodir semua keinginan ya, tetapi kita akomodir kebutuhan dasar tadi itu. Nah, ini kenapa sih ada rujukan berjenjang gitu, ribet amat, ke rumah sakit aja gitu ya. Itu
Kenapa harus di sistem seperti itu, disusun suatu sistem rujukan? Karena kita harus diatur memang sesuai dengan tanggung jawab, tugas, kompetensi, komitmen masing-masing. Nah, ini juga sudah ada regulasinya teman-teman dari Permenkes 1, kemudian pedoman sistem rujukan nasional dan juga pedoman BPJS Kesehatan secara internal juga ada. Begitu. Kenapa sih ini lagi harus diatur gitu ya? Gini teman-teman. Karena pelayanan kesehatan tentunya masing-masing ada kompetensinya tadi saya sampaikan. FKTP punya standar 144 diagnosa yang wajib tuntas seperti itu. Jadi kalau memang itu harusnya selesai di FKTP ya tidak boleh dirujuk. Pun pula kalau memang itu bukan di kewenangannya FKTP, tuh silahkan dirujuk sesuai dengan kompetensi dan juga kewenangan dari FKTP lagi. Gitu. Jadi sebenarnya rujukan berjenjangnya nggak harus yang D, kemudian C lagi, kemudian B lagi teman-teman, tapi bisa dilihat sesuai kompetensinya atau kebutuhannya. Misalkan ingin kemoterapi seperti itu ya. Kemoterapi di sini hanya bisa di Sarjito. Tidak mungkin kita hanya persulit peserta itu dari D ke C ke B lagi ke A, itu kan akan butuh berapa hari itu, berapa kali antrian, berapa kali titik layan gitu kan. Tapi itu bisa dari FKTP langsung ke Sarjito gitu bisa teman-teman secara sistem. Jadi tidak serta-merta berjenjangnya yang berjenjang, tapi ini sudah disesuaikan dengan kompetensi. Tinggal dibutuhkan nanti subspesialisasi apa gitu bisa dilakukan. Ini nah, si FKTP, Vaskes primer kita, entah itu Bapak Ibu dokter di puskesmas, klinik, kemudian di klinik TNI Polri, itu di sini sebagai gatekeeper teman-teman, pagar gitu ya, pembatas, screening awal, dan juga titik layanan pertama. Kalau misalkan ada sesuatu dari teman-teman, misalkan ada keluhan sedikit aja, silakan langsung hubungi, konsultasi dulu online, karena ini masih pandemi ya, jadi saya nggak sarankan untuk datang langsung. Tapi konsultasi online dulu, nanti di situ akan di-assessment lagi, perlukah untuk diperiksa secara langsung atau cukup dengan edukasi atau resepnya pun nanti bisa dikirimkan. Sekarang sudah ada yang namanya telefarma, telemedicine gitu ya. Jadi bisa nanti saya resepkan ini, silakan tinggal ambil di tempat saya gitu bisa. Jadi harapannya mendekatkan akses ke teman-teman semua, dokter-dokter kami di tingkat pertama dengan seluruh pelayanan yang bisa dilakukannya. Gitu. Kemudian baru dirujuk ke sekunder. Sekunder ini kelas rumah sakit kelas C dan kelas D begitu ya, kalau yang tersier kelas B dan kelas A. Demi juga sustainabilitas JKN itu, karena semakin tinggi tingkatannya itu akan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang tentunya semakin besar. Dan juga kita membantu workload rumah sakit teman-teman. Jadi kalau misalkan semuanya di rumah sakit, tumpah ruah lah rumah sakit gitu ya, antrinya banyak, padahal di situ orangnya banyak gitu. Ya, dengan apalagi dengan pandemi seperti ini, kasihanlah teman-teman yang di rumah sakit, tenaga kesehatan yang di rumah sakit, sehingga kita ayo sama-sama perbaiki lagi, kita kembali ke hierarkinya, kita kembali ke hakikatnya bahwa kita ini bisa loh kontak dulu dengan dokter-dokter di tingkat pertama gitu ya. Nanti FKTP pun ada fungsi koordinasi, konfirmasi itu kepada rumah sakit gitu. Jangan khawatir. Dan juga secara kompetensi mereka pun sudah pasti ada pendampingan teman-teman dari asosiasi, kemudian dari BPJS pun ada namanya mentoring spesialis, pendampingan dari dokter-dokter spesialis seperti itu. Jangan khawatir, tetaplah percaya dan berkontak dengan dokter di tingkat pertamanya ya, gitu. Ini alur-alurnya, jadi tetap teman-teman akses ke tingkat pertama tadi. Nggak perlu, misalkan masih bisa ditahan, silakan konsultasi online dulu. Nanti bisa ada banyak kanal layanan FKTP saat ini. Ada yang punya IG, ada yang punya Facebook, ada yang punya nomor WA sendiri, seperti itu. Jadi luar biasa sekali juga teman-teman kita di tingkat pertama ini, banyak sekali inovasi yang dilakukan selama masa pandemi ini untuk mendekatkan akses ke teman-teman. Gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ternyata nggak tahan gimana, gawat darurat gimana, ya silakan datang ke IGD rumah sakit, tetapi untuk kriteria penetapan gawat darurat ya teman-teman ini harus yang bisa mengkategorikan itu
gawat darurat atau bukan, ini adalah dokter-dokter di rumah sakit tentunya dengan triase-triase tertentu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau sakit apa ya yang dikatakan emergensi, wah kami BPJS Kesehatan kan administrasi saja ya, istilahnya penjamin saja setelah memang dinyatakan ini dijamin, ini gawat darurat gitu ya oleh dokter-dokter di di IGD gitu, baru bisa kami jamin. Nah, ini untuk manfaat-manfaat JKN yang di FKTP maupun di FKRTL tingkat lanjutan maupun tingkat pertama tadi, semuanya sebenarnya sama, yang beda hanya manfaat non medisnya saja ya, akomodasi saja kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetapi yang lain sama, mulai dari administrasi pelayanan sampai, kepulangan. Jadi teman-teman dari masuk, dari datang, sampai pulang itu ibaratnya harusnya dijamin dan tidak ada iur biaya. Kalau ada iur gimana? Silahkan keluhkan, silahkan sampaikan dengan bukti-buktinya ke mobil JKN tadi atau ke petugas BPJS 1, nanti kita akan tindak lanjuti dan sampaikan ke Vaskesnya. Itu, ini tadi hampir sama ya. Jadi memang FKTP tadi jenisnya ada 5, kemudian untuk rumah sakit FKRTL itu ada 3, klinik utama, rumah sakit umum, dan khusus. Begitu. Nah, ini termasuk tadi ada suplemen ya di sini. Jadi selain manfaat-manfaat medis, kita ada juga alat kesehatan yang memang kita jamin. Nah, alat kesehatannya apa aja? Macam-macam loh teman-teman. Pernah pakai nggak? Ada yang pernah jaminkan kacamatanya? Ada yang pernah dijamin kacamatanya ini oleh BPJS Kesehatan? Belum ada. Belum, Bu. Belum, Ibu. Sayang sekali. Bu. Saya sudah pernah 2 kali. Jadi kacamata ini sesuai kelas teman-teman. Kalau kelas 1 nanti kita jamin 300.000, kelas 2 200, dan kelas 3 150.000. Ini paling paling cepat itu 2 tahun sekali memang. Dan juga yang bisa kita jaminkan kalau minimal sferisnya 0,5 dioptrik dan silindrisnya 0,25 gitu. Nah, kalau gimana kalau lebih dari yang kita jaminkan semuanya ini, nah karena ini alat kesehatan, alat bantu dan sifatnya suplemen, jadi kalau lebih dari ini maka ditanggung masing-masing oleh peserta begitu ya. Ini ada juga alat bantu dengar, protesa, alat gerak, kemudian protesa gigi, korset tulang belakang, kruk, dan juga collar neck gitu. Nah, kemudian di COVID ini apa sih peran BPJS Kesehatan gitu ya? Kok kayaknya cuman pasif aja Kak, nggak jamin kan, nggak ini gitu kan. Teman-teman ada yang sudah tahu belum BPJS Kesehatan ngapain sih kalau di COVID ini? Ada yang mau cerita dulu? Halo teman-teman. Siapa nih yang mau ini? Coba saya lihat yang on cam ya. Ramdayani, Mbak Ramdayani. BPJS Kesehatan kira-kira apa ya perannya kalau di COVID-19? Bantuin apa gitu? Apa nggak ngapa-ngapain, cukup ngeliatin aja gitu ya? Kayaknya saya kurang tahu juga, Bu, tapi kayaknya itu deh membantu apa yang terkena dampak COVID gitu, yang positif, diringankan biayanya. Ya, terima kasih Mbak Ramda. Nggak sepenuhnya salah gitu ya. Jadi memang BPJS Kesehatan tidak menjamin sebetulnya karena memang sudah ditetapkan wabah ya. Misalkan COVID murni gitu memang nanti dari Kementerian Kesehatan yang menjaminkan. Tetapi ketika dia ada komorbid lain, penyakit penyerta, itu penyakit penyertanya lah yang kita bisa jaminkan begitu. Kemudian selain itu, BPJS Kesehatan ini berperan dalam satu, ketika dulu mau vaksinasi, mau ini kami menyediakan data untuk bantuan sosial juga, untuk juga penyiapan sasaran vaksin, itu kami support datanya. Kemudian kami juga yang ditugaskan secara khusus melakukan verifikasi klaim COVID-19 sampai sekarang. Kemudian juga kami menyesuaikan indikator KBK. KBK itu kapitasi berbasis kompetensi gitu ya, komitmen pelayanan di FKTP itu sesuai dengan edukasi disiplin protokol kesehatan itu juga masuk. Pemantauan isoman dan lainnya juga kami akui sebagai itu kontak seperti itu. Kemudian penyediaan data vaksinasi dan juga piker vaksin itu kami yang support, kami pengembangnya gitu yang
digunakan aplikasi untuk pencatatan vaksinasi, itu kami yang sediakan. Dan juga yang terakhir itu kami bersinergi dengan pemerintah dengan program Prolanis tadi, program pengelolaan penyakit kronis itu yang belum divaksin itu menjadi sasaran yang menjadi prioritas untuk vaksinasi. Begitu ya teman-teman. Jadi memang tidak terlalu kasat mata gitu, tapi kami memang sudah melaksanakan peran-peran tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden. Oke, kita lanjut di pelayanan kesehatan khusus di tingkat pertama. Di tingkat pertama itu kita pembayarannya adalah kapitasi teman-teman. Jadi kalau di rumah sakit itu kan fee for service, apa yang kita kita misalkan pelayanan apa ya dibayarnya itu gitu. Tetapi nanti ada sistemnya namanya sistem inasi bijis paket gitu ya, paket penyakit. Tetapi kalau di tingkat pertama itu kita bayarkan 2 jenis, kapitasi dan non kapitasi. Untuk kapitasi ini pembayaran yang memang kami berikan secara tetap setiap bulannya maksimal tanggal 15 itu berdasarkan jumlah peserta terdaftarnya. Jadi mau berobat nggak berobat, misalkan pesertanya 1.000, ya itu 1.000 dikali besaran normal kapitasinya gitu. Mau ada yang berobat atau enggak, ya kita tetap bayarkan. Tetapi kalau yang non kapitasi ini tetap berdasarkan pelayanan yang telah diberikan. Contohnya ada ambulans, obat, rujuk balik, kemudian rawat inap, persalinan, kemudian pemeriksaan kehamilan, dan pasca persalinan, kemudian keluarga berencana dan lainnya. Gitu. Nah, kemudian nih teman-teman, untuk yang biasanya bantu bidan jejaring atau klinik atau apa gitu ya, itu untuk yang bidannya kerjasama dengan Vaskesnya BPJS, ini sudah PKS sendiri ya, sudah PKS sendiri dengan apa namanya, Vaskes Induk, itu kami bayarkannya langsung ke bidan jejaringnya. Jadi nggak lewat FKTP-nya lagi, tapi langsung kita bayarkan ke Vaskesnya, ke bidannya atau ke jejaringnya. Jadi lebih cepat. Nah, gitu jangan khawatir karena banyak pertanyaan ya biasanya, kok kami kalau di bidan itu biasanya dibayarnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nanti tergantung dari pengajuan klaimnya. Nanti kita akan sampaikan alur-alur pengajuan klaimnya dan sampai dengan pembayaran. Nah ini kalau non kapitasi kita bisa langsung ke Vaskes FKTP-nya atau ke jejaring. Gitu. Kemudian ini tadi fungsi gatekeeper-nya dari FKTP itu gatekeeper itu apa sih tadi? Pagarnya, penghadangnya, kontak pertama, penapis rujukan sesuai dengan pelayanan medis. Kemudian semua vaskes tingkat pertama ini adalah gatekeeper, kecuali memang bidan dan perawat. Kalau mau merujuk, tetap atas concern dari vaskes tingkat pertamanya. Jadi misal bidan jejaring dengan dokter keluarga atau klinik gitu kan, yang merujuk nanti adalah vaskes induknya gitu. Nah, kompetensinya tadi sesuai dengan Prokonsil, kedokteran, SKDI 144 diagnosa, dan ada 4 falsafah pelayanan primer. Pertama, first contact, kontak pertama, continuity, comprehensiveness, dan care manager atau care coordinator. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri untuk lebih lanjutnya. Kemudian ada TACC. Pada saat merujuk itu teman-teman FKTP juga harus memperhatikan TACC. Misalkan ternyata dia cuma pusing, itu masuk ke 144 diagnosa yang wajib tuntas. Nah, tapi ternyata ada TACC. TACC itu apa? Time, lama perjalanan penyakit, age, umur, complication, comorbidity, dan condition. Ini boleh merujuk apabila memang ada salah satu dari kondisi tersebut. Kemudian nanti ini peran-peran dan juga implementasinya bisa silakan dibaca sendiri, ya. Untuk administrasi pengajuan klaim. Nah, ini ada RJTP, obat, RITP, dan juga promotif preventif. Isinya macam-macam ini bisa dibaca sendiri ya. Nanti yang bisa terlibat teman-teman bidan biasanya di rawat jalan untuk KB, kemudian ANC, PNC gitu, RITP rawat inap, persalinan, prarujukan, kemudian juga promotif preventif ini misalkan screening, eval, krioterapi, pap smear itu teman-teman bidan biasanya aktif di situ. Nah, ini untuk pelayanan kebidanan dan neonatal. Itu diatur di Permenkes 59 tahun 2014. Ini meliputi memang jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Tarifnya nanti masing-masing soalnya oleh bidan berapa, oleh dokter berapa.
Nah, ini pelayanan kehamilan dan persalinan. Ini ada ANC, PNC. Ini teman-teman pasti sudah lebih tahu ya. ANC ini kami jaminkan 4 kali. Ini rinciannya PNC, ini ada sampai dengan KN dan KF. Kemudian persalinan, KB, IUD, dan komplikasi KB. Begitu. Untuk ketentuan persalinan, nah ini kondisi kehamilan normal, ini wajib dilakukan di vaskes primer. Nanti kan vaskes primer punya jejaring, entah bidan, atau yang bidan-bidan yang di klinik atau bidan jejaringnya. Nah nanti tidak ada batasan, misalkan cuma dijamin sampai berapa kali melahirkan, itu nggak ada. Yang penting kalau persalinan normal, itu kalau misalkan butuh kondisi gawat darurat memang bisa langsung di rumah sakit, tetapi tadi itu yang perlu diperhatikan, kondisi gawat darurat memang bukan kami yang menentukan, tapi dokter di rumah sakit. Itu tarifnya berapa gitu ya. Tarif juga sudah diatur ya teman-teman, bukan kami yang mengatur, tapi di Permenkes 52 tahun 2016. ANC 50.000, PNC 25.000, pemasangan KB 100.000, suntiknya 15.000, prarujukan 125.000. Untuk yang persalinan oleh bidan 700.000, oleh dokter 800.000. Kalau dengan ada tindakan dasar, nah ini kalau memang tindakan emergensi, ini memang boleh yang bisa kami jamin hanya jika di puskesmas Ponet, teman-teman. 950.000. Kemudian ada pasca persalinan, misal ada plasenta manual dan lainnya, itu 175.000. Kemudian prarujukan itu 125.000. Administrasi pelayanannya silakan bisa dibaca sendiri ya. Yang penting ada partograf, kemudian surat keterangan lahir, resume medis itu. Yang penting teman-teman, ini yang mau saya tekankan, kalau nanti ada yang membantu di persalinan untuk peserta JKN ataupun non JKN, ini untuk kelengkapan administrasi itu yang wajib diperhatikan adalah tanda tangan teman-teman. Tanda tangan bidan yang membantu persalinan itu wajib dilakukan oleh bidan itu sendiri. Jangan sampai itu ditandatangankan oleh asistennya atau bidan lain gitu, karena akan menjadi itu menjadi titik penting dalam audit, karena di 2 tahun terakhir ini memang fokus audit di kami itu adalah terkait tanda tangan teman-teman. Jadi beda antara tanda tangan di PKS dengan tanda tangan yang di resume medis dengan tanda tangan yang diklaim, itu beda lagi. Nah itu dipermasalahkan dan memang ternyata harus sampai dengan pengembalian, yang sudah kami bayarkan harus dikembalikan lagi oleh bidannya. Jangan sampai itu terjadi di teman-teman atau yang dikenal ya. Tuh. Ini alur-alur pengajuan klaim, tentu saja yang penting sudah dilakukan, semua bukti dipenuhi, kemudian dientrikan di aplikasinya BPJS Kesehatan, namanya Piker e-claim, kemudian nanti akan ada tagihan klaim, kemudian diajukan ke kami. Kami wajib membayar itu 15 hari kerja setelah selesai ditetapkannya kelengkapan berkas. Jadi setelah keluar berita acara kelengkapan berkas klaim, itu Argo sudah berjalan maksimal 15 hari kerja, kami sudah harus membayar. Kalau terlambat, maka kami dikenakan denda 1% dari jumlah klaim kali bulan terlambat. Nah, untuk kadaluarsa klaim, Perpres 82 masih menyampaikan 6 bulan maksimal ya. Dan setelah itu nggak hanya selesai gitu aja, tapi setelah kami bayarkan, ada yang namanya audit pasca klaim. Itu verifikasi pasca klaim, yang itu kami namanya audit-audit jika ada kesalahan, kekeliruan dalam kami menjaminkan, maka tetap harus dikembalikan. Gitu, dan juga ada sanksi-sanksi. Lanjutnya kita masuk ke pelayanan-pelayanan di tingkat pertama ya. Untuk tingkat pertama itu ada 3 mekanisme: peserta sehat, peserta yang beresiko, dan juga peserta sakit. Kalau sehat ini nanti ada mekanisme screening untuk mengetahui resiko-resiko penyakit diabetes mellitus, hipertensi, ginjal kronik, jantung koroner, seperti itu. Kemudian ini di aplikasi mobile JKN atau bisa di websitenya BPJS Kesehatan. Ayo, siapa yang sudah melakukan screening ini? Ada yang sudah? Nanti dapat hadiah. Halo, ini belum ada yang lakukan screening ya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Nggak jadi dia dapat hadiah, padahal mau saya kasih hadiah beneran kalau ada yang sudah screening. Jadi teman-teman bisa buka website BPJS Kesehatan atau mobile JKN-nya ya, ada menu screening kesehatan. Itu
Nanti silakan seanggota keluarganya silakan klik, walaupun masih muda ternyata misalkan resiko dari bapak saya keturunan gitu bisa jadi beresiko sedang atau tinggi loh teman-teman, hati-hati. Lingkar perut, pola makan itu berpengaruh sekali terhadap resiko yang kita miliki. Dan ini setiap tahun sekali itu secara sistem itu bisa diakomodir. Jadi silahkan setelah ini buka ya mobile JKN-nya atau di websitenya webscreening.bpjskesehatan.go.id. Nanti lakukan screening. Nah, kalau resiko rendah gimana? Alhamdulillah, tinggal berperilaku hidup sehat. Tetapi kalau sedang atau tinggi, silahkan lapor ke Vaskesnya karena ada masuk ke resiko yang beresiko ini harus dilanjutkan lagi ke screening lebih lanjut. Nah, apakah dia beresiko DM, beresiko kanker serviks, krioterapi, ataupun screening untuk CA MAME ya. Kalau memang sudah masuk ke sakit, nanti ini masuklah ke yang tersier prevention itu. Entah itu nanti harus berobat lagi, dirujuk ke mekanisme rujukan, dan kalau sudah selesai, sudah tuntas, dikembalikan dalam program PRB dan Prolanis ini. Ini setelah dikembalikan ya dari rumah sakit, ini tujuannya nanti akan dikelola oleh Vaskes primer lagi gitu. Ini sebenarnya sinergi teman-teman antara program BPJS Kesehatan yang ini dengan pencapaian germasnya Kementerian Kesehatan, SPM daerah di Permenkes 4 tahun 2019, PISPK, kemudian juga KBK-nya FKTP, kapitasi berbasis komitmen pelayanan gitu. Jadi kami membayar ke FKTP tadi kan kapitasi ya. Kapitasi kami bisa kami bayarkan 100%, bisa juga kurang dari 100% kalau kinerjanya tidak baik. Jadi nanti sesuai dengan kinerjanya, misalkan kinerjanya 90% sampai 95% ya kami bayar 90% begitu. 95% sampai 100% kami bayar 95%. Kemudian jika memang terpenuhi semuanya kinerjanya, maka kami bayar 100%. Seperti itu namanya kapitasi berbasis komitmen pelayanan atau berbasis kinerja yang saat ini. Nah, ini screening riwayat tadi, bisa klik langsung screening BPJS Kesehatan, akan keluar web screening. Nah, nanti kalau di mobile JKN tampilannya seperti ini. Anda berisiko rendah gitu, atau sedang atau tinggi gitu. Ini yang website. Kemudian tinggal isi-isi saja anunya, pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ini di Cikavika juga nanti akan diarahkan ke website BPJS Kesehatan. Nah, ini Prolanis ini program pengelolaan penyakit kronis ya. Ada 2 penyakit yang masuk di sini, diabetes mellitus dan juga hipertensi. Gitu, nanti akan dirawat oleh tim Prolanis terpadu. Ada dokter, ada perawat, ada jejaringnya, ada lab-nya gitu. Ada pemeriksaan-pemeriksaan setiap bulannya, setiap rutin setiap bulan itu ada pemeriksaan. Untuk DM ada GDP rutin, kalau yang HT itu ditensi secara rutin setiap bulan. Selain itu 6 bulan sekali itu ada pemeriksaan tahunan, isinya ada 9 indikator pemeriksaan. Kalau DM ada HbA1c-nya, kemudian kalau HT kimia darahnya. Kimia darah itu apa saja? Ada fungsi hati, fungsi ginjal gitu. Kemudian yang fungsi hati gitu ya. Jadi kayak kalau kolesterol itu ada LDL, kemudian HDL, trigliserid, kolesterol total begitu. Kemudian ada ureum, kreatinin, mikroalbuminuria gitu. Kemudian ada apa lagi? GDP juga setiap bulannya gitu. Kemudian juga ada kalau misalkan masuk ke klub Prolanis itu nanti bisa gabung ke senam dan juga edukasi rutin setiap, kalau senam seminggu sekali, kalau edukasi 1 bulan sekali. Begitu. Kalau program rujuk balik apa? Penyakitnya ada 9 ya, 9 saat ini karena yang ini penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kalau apa? Kalau bedanya dengan Prolanis, kalau Prolanis kan obatnya, pemeriksaannya semuanya dari FKTP, Vaskesnya. Kalau program rujuk balik ini setelah dikembalikan dari rumah sakit, di rumah sakit nanti kan akan memberikan resep. Jadi pengobatan dan obatnya itu meneruskan dari yang diberikan di rumah sakit. Gitu. Nah, ini alur-alur program rujuk balik. Nah, pertama peserta selesai dari rumah sakit, nanti di flagging, ditandai kalau dia ini peserta PRB loh ya, kemudian akan diberikan obatnya 7 hari. Ke FKTP untuk dilanjutkan obat 23 hari, kemudian nanti ke apotek, kemudian nanti selesai pengobatan dan dipantau oleh FKTP-nya sampai dengan dia membutuhkan dirujuk atau tidak. Tidak harus 3 bulan. Begitu. Nah, untuk
kerjasama gitu, seluruh vaskes yang bekerja sama dengan kami itu ada evaluasi tentunya di setiap bulannya, ada indikator-indikator yang memang harus dipenuhi dalam kontrak itu. Karena sebelum tanda tangan kontrak, kita kan ada poin-poin yang harus disepakati, yang harus dilaksanakan pada saat bekerja sama. Nah, itu akan dievaluasi secara rutin setiap bulan. Jika tidak terpenuhi, maka di tahun depannya kami tidak bisa lanjutkan kerjasama. Jadi di tahun ini targetnya 88%, kemudian ada indikatornya ada 6. Mulai dari pelayanan itu harus tidak ada iur biaya. Kemudian nilai kesan, ini kesan dan pesan setelah pelayanan itu lebih dari 85. Kemudian menggunakan sistem antrian online BPJS Kesehatan, melaksanakan kontak tidak langsung itu tadi bisa WhatsApp, kemudian lewat kanal-kanal layanan seperti Instagram, Facebook gitu. Itu kemudian juga kepatuhan menyetujui fakta integritas dan juga melaksanakan program rujuk balik yang tadi. Gitu teman-teman. Jadi ini kami sampaikan lagi, ini makanya ini masuk ke dalam komponen kepatuhannya FKTP kami, sehingga teman-teman bisa pastikan, bisa nyobain juga, bisa akses untuk pelayanan-pelayanan yang tidak akses tidak langsung tadi, dan juga menggunakan sistem antrian yang tadi lewat mobil JKN, dicoba aja gitu. Nah, kemudian juga sistem pencegahan kecurangan. Ini juga diatur sudah di Permenkes 16 tahun 2019, revisi dari Permenkes 36 tahun 2015. Ini fraud ini memang bisa mengikat seluruh elemen ya yang terkait, nggak hanya BPJS Kesehatan, nggak hanya peserta, nggak hanya vaskes gitu. Karena kesannya kan kalau fraud ini vaskes aja, aduh kami takut nih dianggap fraud gitu. Tidak, karena fraud ini dianggap ada di seluruh elemen-elemen yang terkait dengan JKN, mulai dari peserta, stakeholder, penyedia obat, dan lainnya. BPJS Kesehatan misalkan membayarkan klaim yang salah, itu juga fraud namanya, apalagi dengan sengaja. Kemudian peserta misalkan menggunakan identitas yang lain, biar dijamin nggak usah bayar, aku nanti pakai punya itu aja. Nah, itu termasuk fraud. Kemudian vaskes, misalkan vaskesnya dia nggak berkunjung tapi dicatat di program kami sebagai berkunjung, itu saja sudah dikatakan fraud gitu ya. Tapi berkunjungnya tadi ini ya teman-teman bisa online, kunjungan online atau kunjungan yang langsung. Jadi misalkan teman-teman pernah chatting nih ke dokternya gitu, kemudian kok lihat riwayat pelayanannya ada pernah berobat di situ gitu kan. Jangan langsung tarik kerisnya gitu ya, aku nggak pernah di situ gitu, tapi diingat-ingat dulu pernah nggak chatting-chatting dengan ininya, pernah nggak mengeluh konsultasi gitu dengan dokternya gitu ya, itu memang dicatat di dalam sistem kami begitu. Kemudian stakeholder lain, misalkan saya maunya dijamin kalau kalau apa namanya ini anak bupati misalkan harus dijamin kayak gitu, itu sebenarnya termasuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ini contoh-contoh kecurangan tadi ya yang sudah saya sebutkan contohnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada sanksinya apa sih gitu sudah diatur. Nih kalau di kami juga contohnya ada nih BPJS Kesehatan kerjasamanya dengan peserta dan lain sebagainya. Untuk sanksinya bisa kami hentikan kerjasamanya, kemudian tidak kami bayarkan klaimnya, dan juga pengembalian dana. Kalau sudah masuk ke tindak pidana, misalkan pemalsuan atau cloning gitu ya, misalkan klaim fiktif, kemudian dikopi-kopi aja dari punyanya peserta lain, itu kan cloning ya, itu sudah masuk ke ranah hukum, itu bisa dilanjutkan ke ranah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu, dan terakhir kita ini ada di kapal yang sama teman-teman. Jadi tidak hanya saya menuntut hak saja, tapi kita sebagai salah satu elemen di dalam JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional, kita harus sama-sama jaga, patuhi regulasi, jaga diri, kemudian juga kita mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan ini supaya tetap sustain sampai dengan akhir, dan juga terselenggara jaminan kesehatan yang efektif dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan terbesar kami. Terima kasih. Jangan lupa 165. Salam sehat selalu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu, selanjutnya diskusi saja.
Baik Ibu, tadi mohon maaf saya tadi diamanahkan oleh Ibu Lulu untuk menggantikan beliau dan PJ Ya, karena pada siang ini beliau sedang ada dalam perjalanan gitu Ibu. baik. Baik, eh, saya ambil alih setelah Ibu sudah menjelaskan. Ternyata luar biasa sekali pemaparannya dari Ibu Faradita mengenai program BPJS. Tadi sudah dijelaskan secara prosedural dan implementasinya. Nah, tadi sebetulnya ada pertanyaan yang mengganjal Ibu, tapi ternyata sudah Ibu jelaskan di tengah-tengah pemaparan tadi tentang metode berjenjang gitu Ibu ya. Bahwa BPJS itu kan sebagai social health insurance saat ini memang dinilai banyak memiliki keuntungan dan kelebihan bagi masyarakat. Karena saya sendiri sebagai pasien BPJS juga merasakannya gitu Bu. Banyak benefits yang saya rasakan. Dan alhamdulillah sudah terjawab bahwa memang dengan metode berjenjang itu masing-masing vaskes punya kompetensi tanggung jawab yang memang ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Dan ternyata ada pengecualian yang ditentukan oleh beberapa pasien begitu dalam kondisi kegawat daruratan. Jadi tidak serta-merta semua kondisi itu dengan metode berjenjang. Oke, kalau begitu mungkin dari teman-teman sendiri apakah ada yang ingin sharing pada Ibu Faradita? Ini luar biasa sekali memperlangkah loh bisa sharing langsung dengan beliau yang memang concern-nya berkecimpung di dunia BPJS Kesehatan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada beliau? Yuk, silahkan. Atau sudah cukup jelas atau sangat tidak jelas? Saya Mbak Salsha izin Boleh. tanya. Oh, silakan Rengganis. Ibu, seperti yang Ibu jelaskan, saya tuh ada satu kebingungan terhadap program BPJS ini. Apakah untuk orang tua yang memiliki kerja seperti PNS itu kan biasanya yang pernah saya ketahui itu kan maksimal anak yang didaftarkan itu hanya 3 orang. Terus berarti pada anak keempat sama kelima itu untuk mau mendaftarkan BPJS-nya harus mendaftarkan mandiri ya Bu ya? Sudah, itu pertanyaannya Mbak Rengganis atau ada lagi? Iya, itu aja. Baik. Jadi memang yang menjadi tanggungan itu adalah 3 anak ya, jadi istri, suami, dan 3 anak. Kalau anak keempat dan kelima gimana? Ada 2 opsi memang Mbak. Jadi pertama itu didaftarkan sebagai keluarga tambahan. Keluarga tambahan ini besaran iurannya adalah 1% dari total gajinya dia. Tapi tentu saja ini mekanismenya lewat kolektif bendahara gajinya si PNS begitu ya. Nanti kalau misalkan di instansinya memang tidak memungkinkan untuk mengakomodir itu, maka opsi kedualah yang memang lebih memungkinkan, yaitu didaftarkan sebagai peserta mandiri. Gitu Mbak Rengganis. Apakah sudah jelas? Oh, jadi nanti didaftarkan sebagai peserta mandiri berarti harus membuka rekening baru lagi ya Bu ya? Rekeningnya nggak harus atas nama peserta itu sih, misalkan pakai kepala keluarganya gitu nggak apa-apa, yang penting dalam satu kakak. Dan memang kalau peserta mandiri ini harus wajib didaftarkan satu kakak itu gitu. Jadi kalau misalkan tadi dalam satu kakak ada 6, kemudian yang 5 kan sudah masuk, tinggal 1 yang belum, itu 1 saja diperbolehkan karena yang lain sudah masuk sebagai tanggungan gitu Mbak. Oh iya, baik Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak Salsha. Baik, pertanyaan Mbak Renggani sudah terjawab oleh Ibu Faradita. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada unek-unek tentang sharing pengalamannya menggunakan BPJS atau memang ada pertanyaan yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Saya Mbak izin bertanya. Iya, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Apakah kira-kira ada solusi ya Bu untuk akun yang udah nunggak itu udah lama banget? Karena nanti misalkan kena denda tadi ya Bu. Kalau dibanding-bandingkan antara denda sama biaya pengobatannya itu lebih mahal denda, sehingga orang tersebut jadi
apa ya, malas gitu Bu untuk mengurusnya. Nanti kan kalau kelamaan lagi tetap tidak terdaftar gitu Bu. Padahal ini kan merupakan suatu program pemerintah gitu. Jadi mungkin pemerintah kan juga ingin semua masyarakatnya itu terdaftar di sini. Tetapi itu tadi kan orang itu tadi jadi malas mengurus gitu Bu. Jadinya nggak terdaftar. Itu apakah ada solusinya Bu ya? Baik, Mbak Iza ya. Terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali nih, saya sampai mikir. Jadi kalau solusi menunggak lama, lamanya itu sampai berapa Mbak? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Waduh, kalau pengalaman ada sih Bu, Heeh, saya seseorang yang kenal saya itu Bu. heeh. Itu udah sekitar 4 tahunan dan Oh ya, tanggungannya itu 6 orang, tidak pernah dibayarkan. oke, siap. Nah, gini, untuk iuran yang terkena denda pelayanan itu maksimal dalam regulasi disebutkan maksimal yang dihitung adalah 24 bulan. Jadi mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu memang yang akan dihitung sebagai tagihan yang wajib dibayarkan itu maksimal 2 tahun. Nah, kemudian jika memang tidak mampu sama sekali begitu ya setelah dilunasi untuk tunggakannya, maka itu bisa nanti dialihkan misalkan ke PBI jenis yang ditanggung oleh pemerintah baik itu daerah maupun pemerintah pusat. Begitu, tetapi memang kewajiban sebelumnya itu memang harus dilaksanakan gitu. Meskipun nanti beberapa metode ada yang bisa tawarkan sebagai solusi, misalkan nanti ada beberapa kerjasama dengan pegadaian dan lainnya yang bisa untuk mempercepat pembayaran tagihannya. Begitu Mbak Iza. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut misalkan ada kira-kira celah-celah apa saja ya yang misalkan bisa digunakan untuk tadi mengantisipasi pembayaran yang tunggakannya terlalu lama. Kalau kami rasa dengan 24 bulan dan juga kalau misalkan rawat inap itu kan baru dihitung dendanya ya. Kalau itu dalam 45 hari ke depan ternyata tidak lakukan apapun, jadi tetap sehat-sehat saja ya tidak akan kena denda, Mbak. Jadi jangan khawatir gitu. Tetap dibayar aja yang tagihan aslinya, kemudian selanjutnya harus membayar real time sebelum tanggal 10 dan juga sesuaikan kelas pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Misalkan mampunya di kelas 3 ya di kelas 3, mampunya di kelas 2 ya di kelas 2, begitu, Mbak. Berarti denda itu tadi maksimal yang Mm-mm. harus dibayarkan hanya selama 2 tahun ya Bu ya? Betul sekali. Begitu. Ya, Ya, Bu, terima kasih banyak Bu pengetahuan baru. sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Mbak Iza ya? Oke, Oke, mungkin oke, siap. Mungkin ada beberapa lagi. Jika ada, saya berikan mungkin 1 atau 2 kesempatan pertanyaan lagi untuk ditanyakan pada Ibu Faradita. Dari Iya, teman-teman. silakan. Ini kan Saya Bu calon-calon. izin Oh iya, bertanya. silakan Mbak Mita. Oke, di sini saya pengen minta tanggapan Ibu aja sih terkait dengan kabar di luar sana yang katanya uang BPJS itu dikorupsi. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan Ibu terkait dengan hal tersebut? Sedangkan kita tahu ya, kan itu uangnya uang rakyat gitu, dan di satu sisi juga banyak orang yang di luar sana tuh yang membutuhkan. Nah, itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, sering muncul di stigma masyarakat banyak yang tidak dilayani karena dia BPJS gitu. Nah, gimana Bu tanggapan dari Ibunya Oke, gitu? siap. Sebelumnya Oke, yang Bu. saya gali dulu pertanyaan kedua, Mbak Mita, yang tidak Boleh, Bu. Boleh. dilayani tadi untuk kasus apa ya? Mungkin dalam ini ya, Bu ya, pelayanannya yang cukup lama kayak gitu. Mm-mm. Dan sering dibeda-bedakan gitu. Oke, ya saya jawab dulu untuk mau yang mana dulu nih? Terserah, Bu, manut. Oke, baik, siap. Nah, untuk rumor pertama ya, pertanyaan pertama, rumor itu dengarnya BPJS apa ya? BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?
Karena rumornya itu adalah BPJS Ketenagakerjaan teman-teman ya. Untuk BPJS Kesehatan, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami 12 kali WTP auditnya, itu hasilnya 12 kali 12 tahun berturut-turut itu WTP. Itu wajar tanpa pengecualian ya, wajar tanpa modifikasi. Jadi kami sudah diaudit secara rutin setiap tahun oleh auditor-auditor eksternal yang memang sampai saat ini alhamdulillah kami insya Allah tidak ada gratifikasi ataupun korupsi seperti itu ya. Gitu. Kemudian dalam hal pelayanan kesehatan, penjaminan, iuran dan lainnya itu tuh sudah ada sistemnya ya di kami. Jadi tidak ada sama sekali yang masuk ke kantong pegawai gitu, nggak ada sama sekali karena langsung semuanya misalkan iuran masuknya di virtual account. Virtual account itu yang punya pusat sudah ada kantongnya tersendiri. Kemudian pelayanan kesehatan langsung masuk ke rekening. Kami nggak ada pegang cek apapun, kami nggak ada pegang apa-apapun yang bisa membayarkan sendiri gitu, nggak bisa. Langsung dari rekening BPJS ke rekening Vaskes begitu. Kemudian juga nanti dalam proses credentialing dan lain sebagainya kami pun tidak menerima apapun bentuk gratifikasi dan kami pun sudah dianugerahi award ya kemarin sebagai instansi yang memang disiplin begitu dalam pengelolaan dan pencegahan gratifikasi. Begitu untuk pertanyaan pertama ya Mbak ya. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tidak dilayani dengan baik ya. Misalkan waktunya yang lama tidak dilayani, kemudian tadi apa dibeda-bedakan gitu ya. Kalau kami karena dalam pemberian pelayanan kesehatan kan bukan kami ya yang melakukan, tapi Vaskes kami yang memang sudah kami lakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Padahal sudah di komitmen itu tidak ada pembedaan, sudah ada komitmen melayani dengan baik, komprehensif dan tidak ditarik iur biaya begitu. Kalau memang ada info-info demikian, silahkan laporkan, adukan, sampaikan ke kami beserta bukti-buktinya. Kami tentu saja akan langsung telusuri bersama dengan Vaskes tersebut, nanti kita cari sama-sama jalan keluarnya. Begitu, entah itu nanti kalau memang itu fraud atau memang ada ini ya, kami akan lakukan sanksi-sanksi sebagaimana tadi Permenkes 16 tahun 2019 tadi. Begitu Mbak Meta, apakah sudah menjawab? Oke, sudah Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Oke, wah cukup sentimental ya pertanyaan Mbak Mita. Tapi mungkin juga kita tidak boleh menutup mata adanya hal tersebut dengan rumor-rumor tersebut, tapi juga perlu diluruskan oleh pihak yang memang berhak untuk menjawab dan paham betul terkait dengan BPJS. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Satu ya terakhir ya mungkin ini. Mbak Sasha mau nanya Mbak. Oke, silahkan Tutut. Masih berhubungan sama pertanyaan Mbak Meita ya, yang tentang rumor kedua. Nah, banyak juga di masyarakat itu yang menyebutkan kalau obat BPJS itu nggak sebagus kalau misal kita pakai umum gitu. Itu apakah benar ya Bu? Apakah memang ada perbedaan gitu tentang pengobatan antara BPJS dan umum itu, apa obat-obatannya itu beda gitu loh Bu? Oke, langsung saja jawab Mbak Salsa ya. Silakan Ibu. Ya, baik. Untuk obat, Mbak, semuanya yang mengatur obat-obat saja yang dijamin dan tidak dijamin itu adalah Kementerian Kesehatan. Itu tertuang di dalam Kemenkes nomor HK sekian 514 dan juga nomor-nomor selanjutnya tentang formularium nasional. Nah, di situ itu tertera adalah obat-obat generiknya kalau di formularium nasional. Sedangkan untuk yang diatur merek-mereknya apa saja itu juga sudah diatur di e-katalog. Nanti jadi Kementerian Kesehatan ada regulasi sendiri terkait pengadaan obat. Sebenarnya nggak hanya generik saja Mbak yang kami jamin itu, beberapa paten pun masuk sebetulnya di situ. Jadi sebenarnya generik dan juga paten itu kalau teman-teman ini sambil saya luruskan juga ya karena saya apoteker kok dibilangin obatnya kalau generik terus jelek gitu tuh ya nggak terima juga gitu kan. Karena gini, generik dan paten itu yang beda tuh cuma bungkusnya teman-teman. Isinya tuh sama gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau saya dapat yang biasanya bayar harganya lebih tinggi itu lebih manjur. Oh tidak. Yang membedakan hanyalah bahan-bahan pembawanya. Mungkin 1-2 akan berpengaruh pada onset. Onset itu waktu
waktu pertama kali obat itu bekerja atau durasi atau mungkin penampilan dan juga rasa begitu ya. Tetapi kalau misalkan isi, fungsi, efektivitas itu kami jamin itu sudah sama semua karena juga itu sudah diatur oleh Kemenkes kan tentu saja sudah diatur. Oh ini minimal efikasinya sekian persen, efektivitasnya minimal sekian persen untuk bisa diterima. Begitu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan memang tidak pasti hanya ada obat yang paten terus atau generik terus karena untuk pengadaan obat ini banyak sekali masalah teman-teman. Jadi bisa jadi obat yang patennya pas kosong ya mau nggak mau pakai generik atau pas generiknya kosong ya teman-teman di apotek PRB pun tetap berikan yang paten itu walaupun mereka harus istilahnya berbeda lah tarifnya gitu tetap berikan. Jadi apapun tetap kami upayakan lakukan oleh provider kami baik itu FKTP, FKRTL maupun apotek PRB yang kerjasama demi kelangsungan pengobatannya pasien-pasiennya vaskes-vaskes kami begitu. Gitu Mbak. Jadi nggak dibedakan sih untuk obat. Gitu Mbak. Oke, Begitu? sudah terjawab ya Tutut ya. Ya. Oh ya mungkin satu lagi yang beda, yang membedakan lagi adalah untuk yang obat-obat tambahan ya. Jadi kalau obat utama tadi sudah saya jelaskan kalau obat utama itu memang sudah ada standarnya, sudah ada guideline-nya, sudah ada mereknya apa saja, sudah ada generiknya apa saja itu sudah ada. Tapi kalau yang obat-obat tambahan seperti vitamin, kemudian juga suplemen-suplemen masing-masing itu kan memang bukan kebutuhan dasar ya. Sekali lagi kami sampaikan sesuai paparan saya tadi, itu JKN kan menjaminnya kebutuhan dasar. Sehingga kalau kebutuhan tambahan plus-plus seperti vitamin, misal mau estetik dan lain sebagainya itu memang tidak masuk jaminan kesehatan dasar. Itu bisa dari poketnya masing-masing. Begitu Mbak Salsa, Mbak Zahra. Iya, Oke, Bu. baik. Terima Ya, kasih, sangat Bu. jelas ya Tutut ya. Oke, mungkin pertanyaan pada siang hari ini sudah cukup ya, sudah kita cukupkan saja. Banyak sekali hal yang memang kita dapatkan dari diskusi kita pada siang hari ini dan cukup interaktif, alhamdulillah. Cukup menambah dan memperkaya wawasan kita yang mana kita sebagai mahasiswa yang nantinya juga akan berprofesi sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan yang nantinya juga berada di wadah dan tidak lepas dari program-program pemerintah yang salah satunya adanya BPJS Kesehatan ini. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti perkuliahan yang diisi oleh Ibu Faradita. Terima kasih sekali Ibu sudah hadir dalam perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga dari apa yang disampaikan juga bisa menambahkan banyak sekali manfaat untuk kita ke depannya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua sudah aktif dalam perkuliahan kita pada siang hari ini. Mungkin bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya tutup. Sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua dan Ibu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Ya, sehat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih Bu. Baik. Izin live ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke Bu, silakan Bu.